Ya, kita akan belajar satu tema ya. Hari ini temanya adalah secara umum tahun ini adalah tema tentang menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Jadi satu tema yang sepertinya itu mudah ya, sepertinya mudah. Tetapi sebenarnya tidak mudah. Ya, kenapa tidak mudah? Karena orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah mengerti dan sudah dilahirbarukan, orang-orang yang sudah menerima Roh Tuhan, Roh Kudus, dan walaupun dalam perjalanan kita tidak tahu secara persis bagaimanakah masa depan itu dan secara khususnya umat manusia. Ya, jadi kita diminta oleh Tuhan untuk menikmati sukacita hidup menyenangkan Tuhan. Dan dengan satu tema hari ini adalah Kristus satu-satunya jaminan masa depan hidup umat manusia. Bukan hanya kita ya, bukan hanya orang-orang Kristen, tapi semua umat manusia itu sebenarnya pengharapannya kepada satu jaminan, yaitu dari Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Nah, kita akan membaca dalam Matius pasal yang pertama, pas 24 ayat pertama ya. Matius 24 ayat yang pertama. Matius 24 ayat pertama. Ini adalah awal khotbah tentang akhir zaman. Jadi bagaimanakah kita melihat hal-hal yang sudah lewat setelah Tuhan Yesus berada di bumi ini dan naik ke surga, apa yang akan kita lewati dan apa yang harus kita hadapi, bagaimana cara menghadapinya, itu sudah diberitahu oleh Tuhan semua. Dan tidak ada sesuatu yang baru yang dikasihkan, semua sudah dijaminkan Tuhan pada kita. Matius pasal 24 ayat yang pertama. Sudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Dikatakan di sini keluar dari bait Allah dan dia pergi ya. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ini masa akhir daripada pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini. Jadi dia keluar dari bait Allah, biasanya ke bait Allah itu hal-hal yang penting ya, karena itu bait Allah itu tempat yang suci, yang kudus, yang khusus gitu ya. Jadi biasa untuk perayaan-perayaan besar baru dibuka dan tidak sembarang orang masuk ke sana, dan orang-orang biasa juga akan sulit masuk ke sana. Nah, di sini dikatakan ada satu pemandangan dari murid-murid dan melihat bait Allah itu sebagai sesuatu yang kebanggaan ya, satu yang dihormati, sesuatu yang kudus dan satu pilar seperti monumen gitu ya, seperti satu kebanggaan keagamaan iman mereka. Dan dikatakan maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Jadi ini menunjuknya tuh bukan menunjuk biasa ya, mereka sangat sangat mengagumi ya dan sangat mengasihi warisan-warisan yang hebat itu. Dua, ia berkata pada mereka, kamu melihat semuanya itu, kamu melihat semuanya itu, ya. Jadi murid-muridnya akan menunjukkan bait Allah kepada Tuhan Yesus kan, terus Tuhan Yesus katakan, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Ini menunjukkan satu bagaimana orang membangun berurutan ya. Jadi bangun batu dari batu, batu ke batu dan dibangun terus itu. Dan itu diruntuhkan dari batu ke batu. Jadi yang dibangun itu diruntuhkan dari batu ke batu. Jadi yang dari bawah, nah ini dari atas diruntuhkan. Jadi semua dibalik oleh Tuhan. Dikatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi saudara, tanda yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah bukan kita mengerti kapan kiamat itu akan datang, tanggal berapa, tahun berapa, bukan. Tetapi Tuhan memberikan tanda. Tanda itu merupakan bukti awal janji kedatangannya. Itu namanya tanda ya. Jadi tanda adalah tandanya itu adalah awal yang akan terjadi dan terus akan berulang dan kita akan melihat digenapi oleh Tuhan satu persatu. Jadi kapan waktunya kita nggak tahu. Tetapi tandanya, awal bukti dan semuanya peristiwa-peristiwa itu begitu nyata dan kita nggak mempermasalahkan dan tidak menanyakan lagi kapan Yesus datang. Tapi bagaimana kita melewati tanda-tanda zaman itu. Ya. Jadi yang pertama apa yang dihadirkan Tuhan adalah seluruh kebanggaan bangsa Israel, baik itu sunat, baik itu Taurat, baik itu semua berkaitan dengan ritual, dan yang pusatnya itu ada di bait Allah, dan termasuk kota yang paling mereka banggakan adalah kota Yerusalem, kota suci, kota milik Allah, kota di mana Allah hadir, Allah memerintah, Allah menjadi raja, itu ada di Yerusalem.
Dan mulai daripada bait Allah itu, dan nanti berurutan ya, nanti saya akan jelaskan, berurutan sampai kepada kota yang besar dikuasai dan seluruh bangsa Israel juga ditaklukkan, dan tidak ada sesuatu yang bisa mereka pegang lagi, dan semua dihancurkan semuanya. Jadi ini bukan hanya kehancuran soal bait suci, kerobohan ya, jadi runtuhnya bait suci, tetapi ini ada keruntuhan seluruh apa yang dibanggakan oleh iman orang Israel, orang Yahudi. Jadi mulai dari bait Allah, kota Yerusalem, ritualnya, imam-imamnya, keimamannya, sunatnya, Tauratnya, itu semua diruntuhkan oleh Tuhan. Nah ini kehancuran Yerusalem, peristiwa kehancuran Yerusalem itu dikatakan bahwa akan terjadi sebelum Yerusalem hancur. Itu apa yang terjadi? Nah, Tuhan Yesus sudah beritahukan, ya, sudah beritahukan semua di ayat ini dijelaskan. Nah, kita akan melihat ini ayat yang ketiga, gitu ya. Kita lihat ayat ketiga. Jadi peristiwa yang pertama, tanda yang pertama Tuhan berikan pada orang Israel adalah apa yang kamu pegang, apa yang kamu banggakan, apa yang kamu agung-agungkan, itu akan Tuhan hancurkan. Dan tidak ada keagungan. Nah, termasuk dalam hidup kita juga sama. Apakah itu kedudukan kita, apakah itu uang kita, semuanya itu di hadapan Tuhan itu nggak ada artinya. Ya, di hadapan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang ditinggikan, itu nggak ada semua yang bisa ditinggikan. Dikatakan di sini pada ayat yang ketiga, permulaan penderitaan. Nah, ini tanda juga. Ya, tanda tadi kan kehancuran seluruh sistem agama, terus kemudian monumen keagamaan orang-orang Israel, termasuk bait Allah, Yerusalem, kerajaannya, kekokohannya, dan seluruh sistemnya, seluruh keturunan-keturunan itu, bagaimana mereka dibangun, dan Tauratnya, terus kemudian bagaimana aturan-aturan Tauratnya yang hebat sekali. Itu semuanya akan menjadi reruntuhan. Dalam arti bahwa itu akan digenapi oleh Tuhan semuanya, digantikan oleh Kristus. Ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, kapankah, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, dan tanda kesudahan dunia. Jadi ada 3 ya. Jadi ini paralel sebenarnya, ini paralel ya. Yang pertama adalah, kapan terjadinya akhir daripada seluruh kehidupan ini. Atau kita ngomongnya seringkali kita pakai bahasa sehari-hari kita kiamat gitu ya, padahal Alkitab tidak mengatakan kiamat, tapi kesudahan zaman. Jadi bukan kiamat seperti konsep agama lain. Dan yang kedua adalah tanda kedatanganmu, dan ketiga tanda kesudahan dunia. Jadi ini bersama, tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia, dan waktunya kapan. Nah itu semuanya itu paralel ya, dan berkaitan semuanya dengan satu sama lain. Jawab Yesus kepada mereka, ayat keempat, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi Tuhan tidak menjawab kapan, bagaimana akan terjadinya, waktunya gitu. Enggak, tapi Tuhan memberikan bagaimana sikap kita, bagaimana kita menghadapinya. Jadi bukan kita melihat kapan akan terjadi, bukan. Tapi bagaimana hati saya, sikap saya itu jauh lebih penting daripada akan datangnya itu. Kenapa Tuhan katakan seperti ini? Karena zaman Nuh, mereka tidak pernah mempersiapkan hati mereka, dan mereka mengacukan, mencuek, jadi nggak mau tahu gitu. Nah ini adalah sesuatu yang sangat berat yang juga terjadi di dalam lingkungan keimanan orang Kristen atau komunitas Kristen. Banyak orang-orang yang tidak pernah berpikir lagi tentang kesudahan zaman. Dan mereka menikmati dunia ini, mereka mengejar keuangan, mereka mengejar bisnis, mereka mengejar karir, mereka mengejar semua keuntungan, dan banyak sekali, dan mereka lupa bahwa zaman Nuh itu terjadi seperti itu, dan mereka diberitahu tentang bagaimana mereka bersiap, bagaimana mereka harus melihat semua apa yang ada di dunia itu yang mengikat mereka itu harus dilepaskan. Kalau tidak, itu akan membawa mereka dalam kehancuran seperti zaman Nuh. Dan ini Tuhan Yesus katakan sendiri ya, bukan nabi biasa ini. Ini adalah Kristus sendiri, nabi dari segala nabi. Dia yang membicarakan, dia menubuatkannya. Dan dikatakan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, membawa kamu terseret, dan kamu kemudian mengikuti dunia ini. 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan ini sudah terjadi. Yesus yang diajar dalam gereja-gereja Tuhan, persekutuan, perenungan itu banyak sekali bukan Yesus seperti yang diajarkan Alkitab.
Bukan Yesus yang menyelamatkan kita, bukan Yesus yang membawa kita dalam sukacita besar. Tetapi kita tahu bahwa itu adalah Yesus yang palsu, Yesus yang tidak benar, Yesus yang tidak asli, dikatakan di situ. Ya, dikatakan di sini bahwa peristiwa-peristiwa sebelum kehancuran Yerusalem sebagai pusat ibadah, pusat pemerintahan, pusat hadirnya Allah, pusat terang sendiri, kerajaan Allah itu menjadi kegelapan yang luar biasa. Kenapa kegelapan luar biasa? Karena mereka menggantikan Mesias dengan Mesias yang lain, menggantikan Kristus Yesus dengan konsep mereka yang bisa diterima, Mesias yang bisa diterima oleh bangsa Yahudi, Mesias yang gagah perkasa, kokoh jaya, yang memberikan semua kekuatan, mujizat-mujizat gitu kan. Dan itu terjadi dengan masa sekarang juga sama. Jadi modelnya sama, penyakitnya sama, dan kesesatannya sama, jadi penyelewengan sama, dan itu semua dimulai dengan dari Kristus yang palsu, dari Mesias yang palsu, Injil yang palsu, dan kemudian orang Kristen palsu, gereja palsu, dan semuanya. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita lihat ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 6, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi kita lihat ada perang Rusia, Ukraina, dan semuanya. Dan itu akan terjadi perang terus saja, nggak berhenti-berhenti. Walaupun kecil-kecil, besar, dan semuanya terjadi perangnya bukan hanya perang secara negara, tapi perang dagang, perang ekonomi, perang itu nanti terjadi dan semakin besar dan luar biasa. Dan kita tidak akan pernah melihat ada perang yang jauh lebih besar daripada perang fisik ya, militer. Itu adalah perang tentang rebutan pangan, rebutan bahan pangan, rebutan dan semuanya. 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan ini sudah kita lihat semuanya. Ya, terjadi kelaparan, kekurangan makan, dan di Indonesia banyak sekali. Beberapa tempat di Jawa Barat juga, dan ada beberapa tempat yang sudah dilihat mereka nggak bisa makan dan seperti orang yang kelaparan. Terus terjadi gempa bumi, dan tiap hari BMKG juga merilis apa saja yang tempat-tempat di mana yang terjadi gempa bumi, dan hampir tiap hari itu bukan 1-2 kali, puluhan kali, dan di mana-mana terjadi, walaupun kecil-kecil dan semua bisa menjadi besar dan lebih besar lagi ya. Terjadi gempa bumi di berbagai tempat. 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi kita akan melihat ada zaman baru yang jauh lebih parah, zaman baru yang bukan lebih baik. Kita masuk ke tahun yang lebih baik ya, gitu kan. Kita seringkali ngomongnya tahunnya lebih, ya kita lebih bisa mendapatkan banyak berkat gitu kan. Jadi tahun yang memberkati kita gitu. Tapi kenyataannya kalau kita lihat, kita lewati dan pengalaman hidup kita, tahun tambah tahun lewat tahun itu sebenarnya secara manusia kita ini tidak ada yang lebih baik ya, secara manusia. Tetapi karena Kristus kita bisa menaklukkan itu di dalam kasih-Nya, di dalam pengampunannya, dalam kesabarannya, dalam kasih setia dan kemurahan Tuhan. Ya, walaupun kita dalam kelemahan kita bisa bantu orang, dan itu semua bukan perkara soal kaya miskin, sakit penyakit, bukan, sehat atau tidak, bukan. Tapi itu perkara kesiapan hati kita menghadapi itu semuanya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan zaman penderitaan menjelang zaman baru. Saudara perhatikan. Jadi ada tanda-tanda yang Tuhan Yesus sudah katakan. Tuhan Yesus tidak menjelaskan apa? Tuhan Yesus tidak menjelaskan kapan terjadinya, tapi dia menjelaskan apa yang terjadi dan tanda-tanda yang menyertainya. Dia jelaskan detail semuanya. Tentang waktunya, bagaimana yang akan terjadi, dan siapa itu yang akan menjadi tandanya. Dan Tuhan terangkan dengan satu persatu dengan jelas. Dan pada akhir nanti, pasal 37 atau 42-51, kita diminta untuk berjaga-jaga. Jadi ada hal yang penting ya, jadi kehancuran dari bait suci, dan kehancuran seluruh daripada kebanggaan agama orang Israel, dan iman orang Israel yang salah itu, tentang Mesiasnya, tentang Tauratnya, tentang sunatnya, tentang keistimewaan mereka menjadi 12 suku bangsa Israel yang dipilih Tuhan, yang diberkati beribu-ribu tahun lamanya. Dan kemudian hancurnya semuanya itu menunjukkan tentang bagaimana Tuhan memberikan satu tanda. Itu tanda ya. Jadi tanda, dan ini sudah lewat tandanya. Jadi bait suci itu sudah hancur, tinggal tembok aja ya. Tembok Yerusalem, tembok yang sudah
sisa aja gitu. Dan kemudian Tuhan mengatakan ada kesengsaraan, ada peristiwa-peristiwa perang, dan kemudian kelaparan, gempa bumi, dan ini terjadi semua. Dan ini sudah nyata. Dan bukan nanti ya, ini sudah terjadi, lagi berlangsung ini. Dan terakhir adalah bagaimana sikap kita sebagai anjuran untuk selalu waspada, berjaga-jaga, dan selalu mengingat kepada kuasa penyertaan dan janji Tuhan. Nah, itu di situ. Ini. Nah, kita akan mempelajari beberapa hal penting ini ya. Nah, kita lihat ini. Kristus menubuatkan kehancuran total akan menimpa bait suci. Yerusalem yang lama itu tidak ada sisa sama sekali dan semua akan digantikan. Penghancuran semua kemuliaan duniawi, termasuk di dalamnya kemuliaan agama itu. Kemuliaan ritual itu adalah kemuliaan secara duniawi. Dan itu semuanya akan diganti oleh Tuhan. Dan kita tidak boleh memegang itu hanya sementara di dunia ini. Kenapa? Seperti bangsa Israel, ibadahnya juga dianugerahkan oleh Tuhan gitu ya. Keimaman dianugerahkan Tuhan dan sistem ritualnya pun dari Tuhan semuanya. Tapi itu semuanya tidak menggantikan hadirat dan kemuliaan Mesias. Jadi kalau itu membuat penghalang Mesias datang dan kemudian dibunuh, Mesias datang kemudian ditolak, dan termasuk sekarang ini. Jadi kalau Tuhan Yesus mau datang, gereja semua tidak mau terima, gereja semua tidak mau mengenal Kristus. Saudara jangan pikir ibadah kita itu ibadah diterima Tuhan. Itu ibadah yang akan dihancurkan Tuhan, akan dirobohkan oleh Tuhan. Dan seluruh ibadah di dunia ini yang tidak mengagungkan Kristus dan semua bangunan yang ada, kemuliaan duniawi ini, itu akan berhenti. Jadi banyak orang yang membanggakan bagaimana mereka bisa mendirikan tempat-tempat ibadah yang besar, seperti di Amerika, seperti di Korea, seperti Indonesia juga ada. Istilahnya gereja-gereja yang sangat megah sekali. Dan kita tahu bahwa gereja-gereja ini akhirnya banyak gereja yang akhirnya dijual, dan dalam berlangsungnya dari satu generasi ke generasi yang lain, itu gerejanya tidak berdiri, semua hancur semua. Dan ini juga sama. Jadi yang kita bangun jangan membangun hal-hal yang bersifat duniawi. Jangan bersifat secara jasmani, fisik, gedung, dan semuanya. Itu semua akan berhenti, nggak ada gunanya. Tapi bangunlah orang-orang yang di dalam Kristus, orang-orang yang seperti Tuhan Yesus katakan, kamu harus mengikat mereka dengan mamon, dengan kasih yang memakai mamon itu sebagai pengikat kita, sebagai hal-hal yang bersifat untuk kasih itu menunjukkan kepada ekspresi kemurahan hati Tuhan itu dengan apa? Dengan mamon. Dengan persahabatan, dan kemudian menghadirkan Kristus dalam setiap langkah, ucapan, dan sikap tingkah laku kasih dan kemurahan kita. Dan itu jauh lebih besar, jauh lebih diterima oleh dunia ini. Bersifat gedung dan semuanya, itu nggak ada gunanya. Sebenarnya nggak ada gunanya, sama sekali nggak ada gunanya. Karena apa? Karena dihancurkan oleh Tuhan. Kemuliaan dunia itu tidak ada satupun yang akan bertahan waktu Yesus datang. Dan semua itu akan dibantai habis oleh Tuhan. Dan termasuk, nah kita lihat ini ya urutannya. Jadi mulai dari Bait Allah, Tuhan hancurkan, Yerusalem Tuhan robohkan, dan seluruh sistemnya Tuhan akhirnya di bawah kendali bangsa yang ada pada waktu, baik itu zamannya Assyria, Babilonia, atau Romawi, dan zaman yang sekarang ini nanti akan ada juga. Dan siapa yang akan menguasai hal seperti ini, itu orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai Mesias palsu. Penguasa-penguasa yang akan menguasai bumi ini, dan kemudian dalam waktu yang singkat Tuhan akan binasakan mereka. Terus kemudian kita tahu bahwa kesukuan Israel itu akhirnya juga dilebur oleh Tuhan menjadi kesukuan di dalam Kristus. Jadi 12 suku Israel itu hanya berlaku pada zaman Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru itu sudah tidak ada. Dan semua itu masuk ke dalam kemesiasan tubuh Kristus, Allah menjadi manusia. Dan di dalam Kristus, setelah Israel yang lama itu, Israel yang di dalam Perjanjian Lama Yahudi itu menjadi Israel baru bersama dengan orang-orang percaya dari seluruh muka bumi ini, menjadi keturunan Abraham semuanya. Seperti dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Jadi tubuh kita seindah apapun, kita pelihara, kita rias gitu kan, dan bukan hanya tubuhnya saja ya, tapi juga
mungkin kita memakai emas-emasan, berlian dan semuanya. Saudara, itu semuanya itu sementara sebenarnya. Tubuh kita itu sementara. Kita akan diberi tubuh Tuhan yang tubuh dari Kristus, itu tubuh yang baru, itu jauh lebih indah dari itu, dan bukan perhiasannya, emasnya, terus rambut kita model dicat apa semuanya supaya kelihatan bagus, cantik, bukan. Itu semuanya adalah tubuh yang indah secara dunia itu akan menjadi makanan cacing. Ya. Jadi saudara tahu bahwa di image of God itu ada dua ya nanti ya. Jadi di image of God yang tidak dalam Kristus itu menjadi di image yang sangat rusaknya luar biasa, dan tubuhnya itu akan masuk ke dalam neraka, dimakan cacing, dan tidak pernah mati-mati cacingnya. Nah, itu istilah kematian kekal. Dan bangunan yang terindah apapun yang ada di dunia ini yang dibanggakan manusia, itu juga habis semuanya. Saudara, kita ingat tanda Nuh. Semua waktu air bah datang itu, semua yang dibangun mereka yang orang-orang berpesta, kawin mengawinkan anaknya, dan kemudian mereka membakar semua, itu habis semuanya. Ditutupi air semuanya, dan tidak ada ya kemuliaan sama sekali. Kehancuran semuanya. Itu tanda Nabi Nuh juga sama kita lihatin. Jadi tubuh kita yang kita banggakan, tubuh yang paling dipuja-puja gitu kan, atau orang-orang kalau sekarang kan lihat penampilan grup-grup yang hebat-hebat itu, atau yang orangnya yang sangat bagus, baik dari Barat atau dari Timur atau dari Eropa atau dari Amerika, dari Korea dan semuanya, itu kan menunjukkan tubuh yang indah, tarian yang bagus semuanya, dan seluruhnya itu akan menjadi kesia-siaan dimakan cacing sebenarnya. Itu firman Tuhan ini mengatakan. Jadi bangunan yang terindah akan menjadi tumpukan puing. Israel, bangsa yang dipuji-puji, itu bangsa yang sangat mengecewakan Tuhan. Dan kemudian bangsa-bangsa yang ada seluruhnya, dan termasuk langit dan bumi pun, semesta alam ini dan jagat langit ini, itu pun diruntuhkan oleh Tuhan. Ini waktu saya membaca itu ya, kadang-kadang saya melihat karena dosa manusia itu dampaknya kita nggak pernah berpikir Tuhan akan gantikan semuanya. Jadi bukan hanya menyelamatkan Adam dan Hawa gitu, keturunannya, terus kemudian Mesias datang, tapi Tuhan juga menyelamatkan bukan hanya Yerusalemnya, bukan hanya Bait Allahnya, bukan hanya orang Israelnya, bukan hanya kita manusia, tapi seluruh jagat semesta ciptaan Tuhan itu juga didaur ulang. Ya, istilahnya kita itu diciptakan ulang, langit dan bumi yang baru. Nah, semua itu karya daripada Kristus. Nah, semua dikatakan di mana? Di Bukit Zaitun. Ya, istilah Bukit Zaitun nanti suatu hari saya akan jelaskan gitu. Jadi di mana Bukit Zaitun itu adalah satu perubahan, dan bagaimana Tuhan itu memeras semuanya, karena zaitun itu adalah bersifat minyak yang bagus dan menjadi minyak yang menyembuhkan, minyak yang akan membawa kita dalam kemenangan. Itu minyak itu harus dihancurkan, dipecahkan, diperas, dan kemudian dikeluarkan sampai disuling, keluar minyak yang paling bagus. Nah, itu dunia ini seperti ini. Jadi Bukit Zaitun itu melambangkan bagaimana Tuhan akan mengubah dunia ini dan mendaur ulang dan memerasnya, kemudian dia menjadikan baru semuanya. Jadi tubuh kita baru, langit dan bumi baru, Yerusalem baru, perjanjian baru, dan seluruhnya baru. Ya, dan kita melihat ini semuanya. Oke, nah pertanyaannya adalah hal yang penting yang kita akan hadapi. Murid-murid itu bertanya, masalahnya mereka bertanya seperti ini, kapan kedatangan akhir zaman itu? Kapan kedatanganmu? Tandanya apa? Tuhan Yesus tidak menjawab kapannya, tapi tandanya, tanda-tanda itu diberitahu oleh Tuhan. Lagi di jalan nih, dan kemudian kita ketemu rel kereta api, dan kemudian kita mau cepet, tiba-tiba ada suara, gitu kan? Waduh, ini ada suara, kita harus berhenti kan? Kenapa? Karena di situ kita tahu bahwa suara itu adalah suara yang berkaitan dengan akan datangnya kereta api, akan datangnya satu yang akan melewati di depan kita gitu kan. Nah, sebelum kereta api itu datang, kita sudah mendengar tandanya apa? Oh, palanya ditutup, ada suara. Terus tandanya
Kita lihat sekarang ya, tandanya itu ya. Oke, di sini. Saya akan lihat. Nah, kita lihat kedatangannya. Jadi waktu kereta api mau datang, ada tandanya dan kita lihat secara kasat mata dan semua bisa diamati, mereka semua bisa dilihat dan bukan sesuatu yang mengkhayal gitu. Dan itu betul-betul terjadi. Jadi semua ada di depan. Nah, yang contoh kedua itu bayi mau lahir gitu kan. Jadi waktu mulai dari kandungan dari awal terus seorang bayi semakin besar dalam perut kandungan ibu itu mau lahir juga ada tanda-tandanya. Ada seperti orang mau melahirkan gitu kan, ada kejangnya, ada kontraksinya, ada semuanya. Sampai kemudian kapan itu akan lahir? Nah, di situ ada tanda yang kedua adalah istilahnya kalau kita lihat dalam kedokteran itu ada pembukaan sampai kemudian ketubannya itu akhirnya pecah dan keluarlah anak itu atau keluar dulu itu ya dan diambil oleh dokternya. Dan semuanya itu ada tanda. Bahkan kita pun kalau tiap hari kita mau buang air kecil air besar itu ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Ya kita merasakan ada sesuatu yang mendorong dan perut kita ada sesuatu yang tidak beres gitu kan. Wah, saya mau kencing, saya mau buang air besar gitu kan. Semua ada tanda-tandanya dan semua tanda-tanda ini itu tidak pernah dikaburkan oleh Tuhan Yesus. Semua tanda ini dijelaskan betul-betul sejelas-jelasnya. Nah, kita akan melihat ini. Ya, tanda-tanda ini ada tanda-tanda yang bersifat ada 4 macam tanda sebenarnya kalau kita pelajari. Yang pertama apa tanda itu? Yaitu yang pertama Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada hal yang paling Tuhan inginkan, Tuhan ubahkan. Apa itu? Yaitu tempat tanda yang pertama adalah tanda pengubahan tempat ibadah. Jadi pusat daripada zaman ini akan diubahkan oleh Tuhan, bagaimana kita melihat tanda Yesus akan datang, itu kita akan melihat bagaimanakah hati gereja Tuhan, bagaimana hati orang percaya. Jadi kalau hati orang percaya masih tetap tenang-tenang saja dan tidak ada dorongan untuk memberitakan Injil dan tidak ada dorongan untuk kayak dalam semangat dalam penginjilan atau bersaksi untuk Tuhan, saudara, itu artinya apa? Berarti kita masih menunggu lama. Kenapa? Karena nanti kita melihat pada ayat 14, coba saya baca ya, pada ayat 14. Saya bacakan ini ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahan zaman. Jadi artinya apa? Kalau kita sebagai orang-orang yang tandanya, kalau sudah dirobohkan itu yang lama, bait Allah yang lama itu dan dibangun oleh Tuhan di bait yang baru, maka bait Allah yang baru itu tidak boleh seperti yang lama, tidak boleh terikat dengan sistem ritual, tidak boleh terikat dengan sistem pelayanan-pelayanan yang ujungnya adalah membekukan kita, ujungnya membuat kasih kita itu semakin dingin, ujungnya membuat iman kita itu ditanya oleh Tuhan, di mana iman ini di muka bumi ini? Di mana kasih manusia yang kasih yang berkobar-kobar kok menjadi dingin? Kasih yang semangat itu di mana? Nah, itu semua runtuh. Dan kita akan periksa diri kita semua di sini. Tanda-tanda zaman itu ada nggak dalam diri kita, dalam hidup kita ini? Nah, kalau kita dalam kemalasan gitu kan, di dalam hidup yang asal-asalan gitu kan, berarti kita berada di dalam arus yang mana? Kita berada di dalam arus yang dalam zaman Nuh itu yang cuek atau bersama dengan Nuh, bersama dengan Kristus atau bersama dengan dunia ini. Nah, itu dari kita, problemnya di situ. Jadi kita tahu bahwa kedatangan segala sesuatu, Yesus mau datang, kereta api mau datang, bayi mau datang, mau lahir, semuanya ada tanda-tandanya dan tidak pernah dikaburkan dan kemudian dipalsukan. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan dengan detail. Ya, jadi kita lihat pertama adalah bait Allah. Jadi sistem ibadah itu direformasi oleh Tuhan. Dan semua orang itu harus direstorasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isinya di dalamnya, Injilnya dan pemimpinnya, Mesiasnya, itu harus benar. Jadi ibadahnya dirobohkan, dibangun, dan Mesiasnya harus benar. Mesiasnya benar. Baru setelah itu apa? Baru kita melihat dunia ini terjadi apa? Kurang makan, perang, semuanya. Dan hadirnya orang-orang Kristen, itu adalah hadirnya orang Kristen adalah hadir untuk menjadi terang, menjadi penolong mereka, menjadi orang-orang yang bersaksi bagi mereka. Jadi kita
akan dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau kita orang-orang percaya itu akan dipakai oleh Tuhan dan akan tanda petik ya, akan disertai Tuhan dengan berkat ataupun berkat apapun gitu ya, bersifat berkat yang ada dalam hidup kita, bukan hanya berkat berkelimpahan tapi berkemewahan, tapi bisa berkat yang berkelimpahan. Jadi mewah dengan limpah itu beda. Jadi kalau mewah itu bersifat yang pembaptis dan bersifat yang secara fisikal gitu ya. Tapi kalau berkelimpahan itu bersifat sebenarnya dari hati. Jadi kalau uang saya nggak banyak, tapi hati saya berkelimpahan. Saya bisa memberikan itu pada orang-orang dalam pelayanan Tuhan, dalam melayani orang-orang yang tidak kecukupan gitu kan. Dan kita memberikan itu adalah kelimpahan, bukan kemewahan. Kemewahan itu kita berpesta gitu kan mewah. Tapi kelimpahan itu adalah berkaitan dengan sifat-sifat kekudusan Allah, sifat-sifat kemurahan Allah. Nah, itu akan muncul di situ. Tapi kalau itu nggak muncul, di gereja kita nggak muncul, kita juga tidak mengasihi jemaat sama jemaat, dan juga tidak ada kaitan sama sekali, kita membiarkan semuanya menjadi biasa saja gitu ya. Ya udah, pada bersifat pada diri kita sendiri, semua berkaitan dengan pekerjaan saya, saya lagi susah, dan semua tidak ada perhatian satu sama lain. Nah, kondisi itu adalah kondisi yang sudah diberitakan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, bait suci, kemudian siapakah memimpin bait suci, Injilnya, Mesiasnya, dan bagaimana sikap hidup kita terhadap diri kita, terhadap sesama kita, terhadap dunia ini. Dan itu semua dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sekarang orang-orang orang-orang yang berjalan dan kemudian bekerja, berada di dalam pekerjaan apapun, waktu menghilang gitu kan, waktu menggiling gitu kan, tiba-tiba satu orang hilang, yang satu orang masih tetap ada, berjalan bersama, tiba-tiba satu nggak ada, yang lagi bisnis tiba-tiba nggak ada. Nah, itu merupakan satu lambang, satu gambaran, satu tanda. Jadi nanti kamu harus ingat bahwa kamu akan diambil oleh Tuhan dan kamu akan dihentikan oleh Tuhan. Bukan tentang soal akhir kapan waktunya. Kamu bisa diangkat Tuhan kapanpun. Dalam arti mati ya. Mati kita ini. Dan kamu pada saat itu, apakah kamu dalam saat menuju kepada ketaatan, ketundukan kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan, atau kamu tidak bersama dengan Tuhan? Maka yang bersama dengan Tuhan itu akan diangkat oleh Tuhan. Dan orang-orang yang diambil oleh Tuhan ini, dalam perjalanan menghadapi pada akhir penghakiman itu, nah orang-orang inilah orang-orang yang tunduk pada Tuhan, yang akan diambil, yang akan dipisahkan oleh Tuhan. Jadi ini orang-orang yang sudah mengenal Kristus, orang-orang sudah mengenal Mesias, dan hidup mereka menjadi terang, dan mereka bersaksi bagi Tuhan. Dan orang seperti ini, itu tidak pernah menanyakan dan tidak pernah ketakutan dalam bagaimana akhir zaman. Mereka orang-orang yang mengerti bahwa mereka bersama dengan Tuhan, dan tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dikhawatirkan. Apapun sebenarnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Kristus, bahwa hidup yang Dia minta adalah bukan kita menantikan waktunya kapan, tapi bagaimana sikap kita untuk menghadapi dunia ini. Ya, bagaimana sikap kita. Jadi tanda-tanda menyertai kedatangan Tuhan Yesus itu dengan jelas dikatakan, dan itu seperti tanda Nabi Nuh. Nah, kita lihat sekarang ya, ayat 37. Matius 37. Ya, ayat 37. Saya bacakan ya. Nah, ini tandanya. Kita lihat ini. Tanda bagaimanakah dunia ini. Setelah kita lihat tanda Yerusalem, bait Allah yang baru, Mesias yang palsu yang disesatkan itu, dan kemudian isi Injil, dan kita lihat ini ya. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi ini persis sama. Respon, sikap, tanggapan orang-orang zaman Nuh itu menjadi sama persis. Sifat hakiki manusia berdosa itu terjadi persis sama pada akhir zaman. Dan mereka tidak butuh Tuhan, mereka tidak butuh apapun bersifat tentang keselamatan, karena mereka begitu menikmati dunia ini. Jadi saya beri contoh, orang-orang yang negaranya kaya, super kaya itu, mereka sebenarnya tidak beragama mereka. Kenapa? Karena mereka sudah nggak butuh Tuhan. Mereka hidup sudah senang, nggak ada sesuatu yang dikhawatirkan, dan mereka mau kemanapun bisa, mereka mau makan apapun bisa, dan betul-betul dunia ini menyediakan hal itu, kenyamanan yang luar biasa, seperti iblis katakan kepada Tuhan Yesus waktu mencoba Tuhan Yesus. Dunia ini aku akan serahkan pada kamu, asal kamu nyembah saya. Dan itu betul-betul dilakukan oleh iblis, menyediakan semua bersifat dunia ini untuk kita nikmati, dan jangan ingat lagi pada Tuhan. Ini responnya. Dan kita tertawan dengan kuasa ini, ya.
Nah, oke, kita lihat ini ya. Saya bacakan ini ya. Saya bacakan, coba kita lihat. Ayat yang ke-38. Nah, saudara ini ya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah ya terjadi ya. Sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh itu hari air bah datang, masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Nah, ini digarisbawahi. Mereka tidak tahu, artinya tidak beriman. Tidak mengerti dalam iman mereka. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal akan nubuatan, janji, dan apa yang akan Tuhan kerjakan. Mereka tidak tahu, dikatakan, sesuatu. Sebelum air bah itu datang, dan, wah saudara ini tanda petik yang sangat mengerikan. Melenyapkan mereka semuanya. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Dibawa, ditinggalkan. Dibawa, ditinggalkan. Dibawa, ditinggalkan. Itu artinya bahwa yang ditinggalkan itu tidak mengenal, tidak mengerti, tidak beriman, dan tidak memegang firman Tuhan. Ditinggalkan. Dunia ini dengan orang-orang Kristen yang setengah hati, yang asal-asalan itu Tuhan, bermalas-malasan dalam banyak hal, dan hidupnya tidak mau menjadi terang, dan berpusat pada diri sendiri, itu ditinggalkan Tuhan. Saudara, kita jangan main-main dengan Tuhan. Di dalam pelayanan, dalam apapun. Kalau kamu berpusat pada dirimu, dan hanya dirimu yang kamu layani, kamu tinggal tunggu waktu, kamu akan disapu dengan air bah Nuh sebagai lambangnya. Dan dikatakan, di bawah yang lain ditinggalkan. Di bawah yang lain ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi, tadi kan tidak tahu kan? Ini dikatakan Tuhan. Tetapi, ketahuilah ini. Nah, ini aku beritahu. Dikatakan, kapan Tuhan datang, hari Tuhan datang. Nggak tahu. Nggak usah cari tahu kamu. Tapi aku beritahu kamu sekarang, bagaimana Tuhan itu akan datang. Jadi surat ngerti ya. Jadi ini seperti ada sesuatu yang kayak apa ya, dibuka dan ditutup gitu. Kalau ini ditutup, ini dibuka di sini. Dan bagaimana kita orang percaya, firman Tuhan memberitahu kita bagaimana akan datangnya Kristus. Waktu Yesus datang, kita tidak tahu. Tapi dalam perjalanan dia datang, kita tahu waktunya, kita tahu tanda-tandanya, dan itu jelas sekali. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, saudara ngerti ini ya, jadi kalau ada pencuri, nah ini jelas ada pencuri ini, rumah-rumah semua dicuri. Kita harus mempersiapkan supaya rumah kita nggak dicuri. Apakah dikasih gembok double, apakah diawasi, dikasih macam-macam gitu, atau kita jaga-jaga. Dan satu sikap yang Tuhan inginkan, yang paling mayor, pokok, yang paling penting itu adalah berjaga-jaga. Nah, saudara ini penting sekali. Berjaga-jaga itu artinya apa? Bukan jaga-jaga seperti satpam, bukan, saudara. Berjaga-jaga itu artinya bahwa kita harus meletakkan dasar-dasar firman Tuhan, dan kita bisa melawan seluruh pengajaran-pengajaran palsu, Mesias palsu, dan kita harus mengenal Kristus sebagai penjaga kita dan dasar daripada seluruh hidup kita dan seluruh bangunan tubuh kita adalah Kristus. Dikatakan di sini, berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi jelas ya, kedatangannya tidak pernah kamu duga, tapi kamu nggak masalah dia datang kapanpun, asal kamu lihat tanda-tandanya dan kamu berjaga-jaga. Kamu siap kapanpun Tuhan datang. Jadi ini intinya. Jadi bukan kayak murid-muridnya, oh kapan datang? Nah kamu baru siap gitu. Enggak, kamu bersiap dulu. Seperti orang begini ya, jadi orang yang berhasil di dalam karir atau di dalam sekolah, itu adalah orang yang bukan pada waktu ujian dia belajar pada saat dia tahu, oh ujiannya ini tanggal sekian, baru besok malamnya baru belajar. Nah itu orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena dia diberi waktu yang panjang dan dia sudah tahu akan terjadi dan akan ada ujian dan dia tidak mempersiapkan diri. Nah itu orang-orang yang diberi tahu itu, dia meremehkan. Itu kayak orang, nanti aja masih ada waktu, nggak apa-apa gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang akan dibawa ke dalam satu hamparan dan dihempaskan oleh air bah Nuh. Jadi jiwa kita yang punya sifat seperti itu,
etos Kristen. Saudara kalau tahu etos Kristen yang mengkamiri seluruh Eropa, Amerika, dan sampai sekarang menjadi negara yang maju gitu ya, itu karena ada nilai-nilai kekristenan, termasuk seperti kita hari ini kita dengarkan, yaitu persiapan-persiapan dan semua dipersiapkan dengan baik. Dan itu adalah ajaran dari firman Tuhan. Bangsa Israel itu sebelum semuanya, dia mempersiapkan semuanya. Ya, kita lihat ini contoh ya. Yusuf, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, dia mempersiapkan. Dalam kelimpahan yang luar biasa, dia mempersiapkan semuanya. Untuk apa? Menghadapi kelaparan yang besar sekali, yang panjang dan banyak bangsa-bangsa, dan semua akan di dalam kesengsaraan, penderitaan, dan mati semuanya. Tapi Yusuf berjaya, dan bahkan dia bisa menolong bangsa-bangsa lain. Termasuk Israel, datang pada dia ke Mesir. Jadi Mesir diberkati Tuhan karena ada Yusuf di sana. Sedangkan Israel dalam kelaparan nggak tahu, nggak ada pemimpinnya, nggak bisa menjadi panutan dunia. Tapi Yusuf dikirim ke sana yang dibuang oleh kakak-kakaknya. Ini kan bangsa Israel kan membuang Yusuf itu, dan Yusuf di sana itu menjadi orang yang mempersiapkan dan dipersiapkan Tuhan untuk menolong dunia ini. Nah, ini adalah sikap hati kita. Nah, jadi kalau kita sekarang mendapatkan begitu banyak pengetahuan, hikmat, dan semuanya, atau berkat, saudara, kita harus tahu bagaimana itu kita menyimpannya, bagaimana kita melihat bahwa nanti kalau terjadi hal seperti apa yang harus kita lakukan. Dan sistem, baik itu tata kelola keuangan semuanya yang ada, itu semuanya dipengaruhi dengan sistem firman Tuhan, sistem bangsa Israel, sistem baik itu banking atau sistem apapun. Ya, jadi kalau kita lihat, Tuhan Yesus tidak membuat kita kepingin tahu kapan datangnya dia. Tidak, saudara. Malah dia mengatakan, nggak perlu tahu kamu, dan kamu nggak akan tahu, dan tidak mungkin cari tahu. Tapi kamu harus siap sedia dalam setiap saat. Jadi kamu harus mengenal aku, kamu harus mengenal aku yang asli, aku yang betul-betul memberitakan Injil, dan kamu harus beriman kepada saya. Dan soal datang, itu nggak ada masalah sama sekali. Kapanpun kamu siap, Tuhan akan ambil kamu. Nah, ini intinya. Jadi intinya adalah kita menghadapi tahun 2023 sampai selanjutnya ke depan gitu. Kita semua akan dipersiapkan Tuhan. Dipersiapkan dalam apa? Mental, spiritual kita, spiritual preparation gitu ya. Persiapan secara spiritual itu jauh lebih penting, bukan persiapan bagaimana anak saya pendidikannya ke depannya. Bukan itu, bukan hanya itu. Bukan hanya soal bagaimana saya nanti punya rumah, membangunkan rumah untuk anak saya, bisnis untuk anak saya. Bukan itu, saudara. Bagaimana sikap kita ini menjadi orang-orang yang menyinarkan kasih Tuhan. Dengan seluruh hidup kita, orang-orang yang membawa seperti Nuh, membawa berita kepada dunia ini bahwa kamu akan dalam kehancuran. Kalau kamu terus menginginkan dunia, kawin, mengawinkan, makan, minum, berpesta-pesta, kamu akan binasa semuanya. Atau sebaliknya, kita sendiri yang menginginkan itu. Gereja-gereja mungkin menjadi gereja yang sukses, gereja yang diberkati, gereja nggak pernah sakit, gereja yang semua dalam hal yang dalam artinya bahwa kelancaran semua gitu, dan nggak pernah dipersiapkan menghadapi itu semuanya. Dan saya percaya mental yang seperti ini itu akan disapu habis, seperti kita mendirikan rumah di atas pasir. Jadi pasir itu nggak ada dasarnya, jadi kena angin, kena banjir, udah ambruk aja. Tapi yang di atas batu karang, yang dasarnya adalah Kristus, dan semua bangunan di dalam Kristus, itu badai seperti apapun, nggak pernah roboh dia. Kenapa? Karena dia menyatu menjadi bait Allah yang kokoh, nggak tergoyahkan. Dan tahun ini adalah tahun bagaimana kita menyenangkan hati Allah. Jadi bukan berpusat pada diri kami, seperti zamannya Nabi Nuh kan, dikatakan di sini, kawin, mengkawin, makan, minum sebelum air bah itu, dan mereka semuanya tidak pernah mengerti dan tidak tahu. Tidak tahu itu artinya tidak memiliki iman, tidak memiliki pengetahuan. Padahal Nuh sudah beritahukan itu. Dan berapa tahun Nuh beritahukan itu? Nah, saudara perhatikan di sini, ya, di ayat ini. Ya, nah ini ada satu PowerPoint ini ya. Perhatikan, saudara. Apakah Tuhan itu Tuhan yang nggak sabar gitu, atau Tuhan, kenapa Tuhan kok nggak mau nolong manusia? Bukan, saudara. Nuh itu membuat bahtera itu dari awal Tuhan beritahukan sampai dia menjadi bahtera kira-kira 100 tahun atau mungkin bisa kurang. Ya, kemarin beberapa pengetahuan mengatakan bukan 120 tahun, ya. Itu di bawah 100 tahun. Kalau dihitung dari awal dia dipanggil sampai Nuh itu masuk ke
Bahtera itu dan kemudian waktunya itu tidak lebih daripada 100 tahun, kira-kira 80 tahun lebih Nuh membangun itu. Kalau dihitung secara detail gitu ya. Nah, perhatikan, selama hampir 100 tahun itu, Tuhan begitu sabar dan terus memberitahu manusia. Dan diberitahu. Nah, masalahnya apa? Waktu kita diberitahu, kita dinantikan dengan sabar, kita para hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu menantikan jemaat supaya mengenal Tuhan, kita kasih pembinaan, kita kasih semuanya. Tetap santai dan tetap cuek aja. Saudara, jangan salahkan kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang yang dipakai Tuhan dan memberitakan, dan kamu akan dibinasakan. Jangan kamu teriak pada kami. Kenapa kami kok nggak diberitahu? Sudah diberitahu, sudah tahu, dan kamu cuek. Jadi waktu kesabaran Tuhan itu setara, sebanding, seukuran, dan separalel dengan apa? Dengan kemalasan, kekerasan hati manusia. Dan itu terjadi pada zaman Nuh. Jadi semakin diberitahu, di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ini kekerasan hatinya mereka itu semakin memuncak. Tuhan lembut hatinya sampai selembut-lembutnya. Bangsa ini, manusia ini, itu semakin mentertawakan, semakin keras, semakin menolak, membelakangi Tuhan, dan menghina Nuh. Jadi ini seiring ini. Kelembutan Tuhan itu membuktikan kekerasan hati manusia. Kemurahan Tuhan membuktikan kebinasan hati manusia. Nah, kita juga sama. Saya kadang-kadang merasakan kalau dalam seluruh pelayanan gitu kan, kadang-kadang kita berpikir, iya ya, kapan ini orang itu bisa ngerti, sadar gitu kan. Kita berdoa, dan kita nggak bisa memaksa orang. Atau ada masalah dalam satu keluarga, gitu. Kita tahu yang baik. Oh, masalah ini tentang ekonomi harusnya begini, kita beritahu begini. Tapi orang itu terikat dengan kebiasaannya, terikat dengan pola hidupnya, terikat dengan dagingnya, terikat dengan dosanya. Kenikmatan. Akhirnya, ya mereka jadi hancur, menjadi miskin, menjadi bangkrut. Kenapa? Karena keserakahan dan hidup yang tidak berubah. Nah, Nuh itu menjelaskan kepada kita, kamu tahu nggak? Aku beritahu kamu, dan aku beritakan tentang Injil terus-menerus. Tapi mereka mentertawakan. Kenapa? Karena apa dikatakan Nuh, dalam pikiran mereka nggak masuk akal. Bagaimana ada air bah? Hujan aja mereka nggak pernah tahu. Jadi kalau orang ditanya, oh nanti akan ada hari kedatangan Tuhan dan hari besar akan menghancurkan dunia ini, dan Tuhan akan membakar dunia ini dengan api dan akan menggulung dunia ini. Saudara, orang katakan, kenyataannya kami baik-baik saja, kami makan enak dan kami orang kaya, kami semua terjamin. Saudara, itu benar-benar kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, Tuhan memberkati mereka untuk membinasakan mereka. Kenapa, saudara? Karena semua berkat yang kamu terima itu dari Tuhan semua. Kelancaran, berkat bisnismu, semuanya itu dari Tuhan loh. Terus kemudian kamu nggak mau ngerti Tuhan, nggak mau tahu seperti zaman Nuh ini kan dikatakan mereka tidak tahu sesuatu dan mereka sama sekali tidak mau tahu. Dan apa yang terjadi? Ya Tuhan akhirnya memberikan waktu, akhirnya penghakimannya. Dan Tuhan kemudian binasakan mereka, dan bahtera Tuhan tutup, kapal itu Tuhan tutup. Saudara, Tuhan sudah menghentikan semuanya. Dan apa yang terjadi? Tinggal murkanya. Saudara. Dan itu akhir zaman juga sama. Tinggal murka Tuhan. Nah, saudara, kita berharap jangan sampai anak kita, jangan sampai keluarga kita masuk di dalam hitungan orang-orang yang ditinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak mau mengenal Tuhan. Karena tidak mau belajar firman Tuhan. Karena tidak mau hidup bersama dekat dengan Tuhan. Dan mereka mau seperti dunia ini. Mereka mau menggapai karirnya. Mau menggapai semua keinginan dunia. Dan mereka bercita-cita hidup. Mau merengkuh sebaik-baiknya segala sesuatu. Apakah itu kedudukan, kekayaan, kehormatan. Semua mereka ingin. Saudara, kita ingatkan bahwa itu bukan tujuan kita. Kita di dunia ini membutuhkan hal-hal seperti itu. Tapi itu adalah hal-hal yang sementara. Dan kita harus beritahu, sikap hati kita untuk mempersiapkan kita bertemu dengan Tuhan adalah kita harus bersandar pada Tuhan, dan dengan seluruh berkat yang ada, kedudukan kita diberi oleh Tuhan, uang kita diberi oleh Tuhan, berkat Tuhan berikan pada kita. Saudara sadar bahwa itu adalah untuk melayani Tuhan. Itu untuk menjadi saluran berkat kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, dan sebagai kesabaran Tuhan untuk orang-orang yang akan dibinasakan. Jadi Nuh itu tidak mengutuki mereka sebelum Tuhan mengutuki mereka. Nuh memberitahukan, kalian akan binasa.
Tapi yang akan memurkai mereka bukan Nuh. Nuh hanya menyampaikan Injil. Saya juga sama. Saya tidak bisa memurkai jemaat kita, orang-orang yang tidak mau dengar firman Tuhan. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena fungsi kita adalah memberitakan Injil. Tapi kalau kamu lupa, ya kamu tunggu waktu Tuhan. Dan semua orang akan dihakimi Tuhan, dan tidak ada satu orang yang bisa bertahan. Dan di dalam gemetar, kengerian, yang betul-betul itu mengerikan sekali, pada saat Tuhan mengatakan, aku datang. Bagi orang percaya, waktu Yesus katakan, aku datang, kita bersuka cita. Tapi bagi orang-orang hidupnya seperti zaman Nuh, yang berpusat pada diri dan kemewahan, kenikmatan dirinya sendiri dan dunia ini. Wah, saudara, itu satu kengerian yang luar biasa. Dan teriakan, kertak gigi, wah, itu nggak kebayang. Saudara. Ya, jadi itu dikatakan di sini. Jadi Tuhan mengatakan, kamu nggak mau menerima utusan damai saya, mendengar utusan damai saya, perdamaian, maka aku mendatangkan perang. Aku mendatangkan kebinasaan pada kamu. Aku mendatangkan keselamatan, kemurahan hatiku. Kamu tolak, aku akan mendatangkan kekerasan hatiku. Aku mendatangkan pembalasanku. Nah, saudara, itu semua dalam firman Tuhan. Dan kita harus bersiap untuk ini. Kita berawas-awas. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan supaya kita diarahkan hati yang sungguh-sungguh taat, rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, mari kita berdoa.